Bismillahirrahmanirrahim. Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam jo sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang belum makan siang, jadi agak lemas. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar di Pulau Putri. Menjawab salam masih kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Angku-angku nenek mama nan gadang basa batuah besarato alim ulama cadik pandai suluh bendang dalam negari kepai tampe batanyo kepulang tampe baburito. Ibu-ibu kami bundokan duang limpapeh rumah nan gadang kaunduang-unduang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Hadir juga pemuda-pemudi pari paga kampung Jonagari. Yang kita hormati tokoh muda kita Minang, Pak Amri Piliang. Beliau juga tokoh Gema Minang dan tokoh IKSB. Kemudian yang kita hormati Ketua Bundo Kandung Kecamatan Batu Haji beserta seluruh jajaran pengurusnya yang hadir pada hari ini. Yang kita hormati para orang tua-tua kita, wabil khusus ada Bundo Asnimar. Terima kasih Bundo Asnimar telah mengundang kami pada acara yang sangat berbahagia ini. Kemudian hadir juga grup Hadroh yang tadi sudah menghibur kita dengan sholawat. Mudah-mudahan acara kita tambah berkah dan di akhirat kelak kita dapat syafaat dari Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian bundo-bundo seluruhnya, terutama tadi yang ikut lomba, anak-anak kami yang ikut lomba luar biasa hari ini, walaupun kecil-kecilan, tapi insya Allah acara kita pada hari ini sangat berkah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Sehat bunda? Lai sehat seluruhnya. Badan lai sehat. Hati lai sehat. Saku-saku damam. Nah, mudah-mudahan kita sehat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina, sama-sama kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundo-bundo yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, bagaimana perasaan bundo hari ini? Senang apa kurang senang? Betul ini? Cius. Ya. Nampak dari wajah-wajah bundo, terutama yang duduknya di bawah lampu, itu wajahnya sangat bercahaya.
Ndak Ustaz, badak keli kami tabah. Ndak. Yang penting hari ini kita happy. Betul, Bun? Kata orang mana namanya? Orang Bengkong, hari ini semuanya happiness. Berarti itu sangat bahagia. Kenapa? Bertepatan hari ini dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Betul kata Pak Amri tadi. Hari ini bertepatan dengan hari kemahaputraan, hari Maulid Rasul, hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tak menyambut Maulid, Bun? Senang apa kurang senang? Kalau ada dari tadi nggak kesenyum juga, mungkin lagi demam. Atau mungkin lagi sakit gigi. Janganlah sampai sakit hati pula, ya tak? Atau mungkin hutang belum lunas, kredit belum selesai. Atau memang ada penyakit. Ya, kata ustaz-ustaz namanya gegana, gelisah, galau merana. Tapi tak adalah. Saya yakin hari ini sehat semua, betul? Hari ini senang semua, betul? Bun, dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, tidak hanya penduduk Mekah, tidak hanya penduduk Jazirah Arab yang senang dan bahagia, semuanya senang, bahkan benda-benda langit juga bahagia. Ketika itu bintang-bintang memancarkan cahaya. Ada sebuah kisah. Orang-orang Yahudi di Madinah, ya, bantu Bu, bapak-bapak kita datang, bantu. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Sini Pak. Ini kosong Pak. Ya, Bapak sini. Alhamdulillah. Untung ada Pak Amri. Untung ada bapak-bapak. Kalau enggak pasti saya paling ganteng hari ini. Ya, alhamdulillah. Izin Pak ya. Pak, izin. Kita lanjutkan. Ada sekelompok kaum Yahudi di Madinah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dia melihat satu bintang, namanya bintang Ahmad. Dalam sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diceritakan bahwa kenapa bintang itu dinamakan bintang Ahmad? Karena menurut keterangan orang Yahudi, di dalam kitab Taurat mereka sudah dijumpai belum akan lahir pemimpin akhir zaman, penghulu dari sekalian Nabi, Rasul terakhir, sebelum munculnya di langit yang namanya bintang Ahmad. Satu malam dia naik ke atas bukit, salah seorang pemimpin dari Yahudi, kemudian dia melihat sudah muncul bintang itu. Ya, selanjutnya setelah dia melihat bintang itu muncul, dia turun, kemudian dia bersorak. Dia mengumumkan, wahai penduduk Madinah, sudah muncul bulan Ahmad, tidak akan muncul bulan Ahmad bersamaan dengan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dalam kitab Injil pun sudah ada bahwa nanti akan datang seorang rasul mim ba'dismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Siapa yang dimaksud dengan Ahmad? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, masih dengan saya atau udah pulang? Masih ya. Jadi gembira penduduk Mekah, gembira Jazirah Arab, burung-burung menyanyi, penduduk Mekah pun gembira. Ada sebuah riwayat menarik.
ada pembantu atau budak yang dimiliki oleh Tuan Abu Lahab. Namanya Suwaibah. Siapa namanya, Bun? Suwaibah. Nanti keluar di soal terakhir. Satu soal nilainya 50. Kata Pak Haji, ya enggak? 50.000 maksudnya. Makanya ingat-ingat namanya. Ada budak dari Tuan Abu Lahab namanya Suwaibah. Pagi-pagi di hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dia mengetuk pintu tuannya. Apa katanya? Tuan, 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 Aminah sudah melahirkan. Putra Abdullah sudah lahir. Lantas Tuan Abu Lahab keluar langsung. Sampai di luar, benarkah yang engkau katakan, wahai Suwaibah? Benar Tuan, aku tidak berbohong. Wahai Suwaibah, aku senang mendengar berita ini. Mulai hari ini, aku merdekakan engkau. Dan berangkatlah ke rumah Aminah. Susukan keponakanku yang baru lahir. Memang Nabi Muhammad itu keponakannya Abu Lahab. Betul apa betul? Betul. Gembira dia, senang dia merdekakan budaknya Suwaibah, dihadiahkan untuk menyusukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gembira, Bu. Siapa orangnya? Abu Lahab. Dalam suatu kitab dinukil, karena dia gembira dengan kelahiran Muhammad, akhirnya walaupun sebenarnya dalam Quran sudah dinyatakan oleh Allah, nana tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, dengan azab yang hebat, dengan azab yang dahsyat. Istrinya diberikan kalung. Bukan kalung emas, bukan kalung intan berlian, kalung dari api neraka. Tapi karena dia senang, dia gembira, dia bahagia ketika kelahiran Muhammad, Allah ringankan azab Abu Lahab setiap hari Isnin karena gembira dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ajak dari tadi. Saya kira-kira nampak wajah saya senang apa suram? Saya yang paling bahagia hari ini. Walaupun dari pagi sudah sekian kali ceramah, nggak apa-apa. Tenang aja saya. Harus happy kita hari ini. Abu Lahab saja happy dia, senang dia, bahagia dia, diberikan bonus oleh Allah, ringan azabnya setiap hari Senin ringan azabnya. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Alhamdulillah, barakallah, berkah acara kita hari ini. Ini kegembiraan. Salah satu yang gembira itu Abu Lahab diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada pula kita yang percaya menggembirakan hari kelahiran Muhammad itu bid'ah. Mengadakan acara ramai-ramai seperti ini bid'ah. Ini tidak benar. Ini bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukti syi'rullah, syiarnya agama Allah. Bunda-bunda percaya enggak? Kalau enggak ada lagi maulid, anak-anak kita pasti lupa dengan sejarah Rasulullah. Betul? Boleh ditanya hari ini. Tanggal berapa anak-anak kita peringatan maulid? Itu ibu-ibu yang jawab. Ya. Siapa nama ibu Nabi? Siti Aminah. Ayah Nabi? Abdullah. Kakek Nabi? Mulai ragu.
Paman Nabi mulai garuk kepala. Saudara sepususuan Nabi mulai garuk pantat. Coba, siapa pemain bola yang kamu sukai? Langsung Ronaldo itu. Jadi jangan dibilang tak ada manfaatnya, Bunda. Peringatan Maulid, kajian Maulid sangat penting bagi kita. Dan di kampung kita terkadang-kadang memang Maulid dengan bulan Mulut itu dekat. Ada yang nyebut Mulut. Kenapa? Banyak makanan. Di ceramah nggak usah panjang-panjang. Habis ini ada makan. Ada juga yang Maulid memperingati kelahiran Nabi. Dekat-dekatlah itu. Jika ada Maulid harus ada Mulut. Makanya anak-anak ramai. Coba potong kambing hari ini. Semua bundo kandung datanglah itu. Yakin saya. Baik, yang penting hari ini siar agama kita, dan inilah kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa lagi yang gembira dengan kelahiran Nabi? Ada sebuah riwayat ketika Abdullah wafat, masih 6 bulan dalam kandungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masih 6 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Abdullah ketika berdagang ke negeri Yasrib meninggal, sakit meninggal. Beliau ketika wafat tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya, kecuali tercatat dalam riwayat 5 ekor onta betina, kemudian tambah beberapa ekor kambing dan domba, dan 1 budak namanya Ummu Aiman. Siapa namanya? Itu soal juga nanti. Ummu Aiman. Ingat-ingat itu. Ya. Nanti insya Allah kalau tak hari ini ada pertanyaan, kalau Bunda kandung nanti ada UAS, pasti masuk pertanyaan. UAS itu tahu? Ujian akhir semester. Nggak ada lah ya. Baik, Bunda. Ketika pagi-pagi Nabi lahir, Ummu Aiman mulai dari rumah Nabi, tempat kelahiran Nabi, dari tempat Aminah lahir, itu beliau berlari ke rumah Tuan Abdul Muttalib. Ibu-ibu yang sudah umroh, terbayang enggak kira-kira di mana posisi rumah lahirnya Rasulullah? Ragu? Ragu? Ragu apa pasti? Kalau ragu nanti ikut Ustadz Junaidi umroh. Ini bukan promosi, tapi informasi aja. Apa bedanya? Pak Amri yang tahu. Apa beda promosi dengan informasi? Pak Amri yang tahu. Ya. Kalau kita tawaf, kalau kita sa'i dari Safa ke Marwah, Safa Marwah, Marwah Safa, nanti terakhir di bukit Safa. Safa Marwah. Nanti terakhir di bukit Marwah kita tahallul, kemudian setelah tahallul kita berdoa. Setelah berdoa, kalau kita keluar pintu sebelah kanan, berdiri di pojok bukit, memandang kita ke ujung arah bukit, itu kita akan melihat satu rumah bertingkat, warnanya krem. Warna-warna itulah, itu rumah itu. Warna itu dia. Itu nanti, itulah yang hari ini disebut dengan Maktabah Al-Makkatul Mukarramah, perpustakaan kota Mekah. Tapi dulu disitulah Nabi kita Muhammad dilahirkan. Bunda-bunda yang saya cintai dan saya hormati, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak kita yang hadir, alhamdulillah cukup ramai yang hadir pada hari ini. Setelah sampai di rumah Tuan Abdul Muttalib, Ummu Aiman mengetuk pintu. Tuan Abdul Muttalib, Tuan, cucu Tuan sudah lahir, Tuan. Cucu Tuan sudah lahir. Dia terkaget. Betulkah itu, wahai Ummu Aiman? Betul. Diambil gamisnya, larilah dia ke tempat cucunya. Sampai di rumah Aminah, ditengok cucu begitu gagah. Gagah, lawa kata orang Melayu, ya, kata orang Singapura, handsome sekali cucunya. Cucuku ini nanti akan menjadi pemimpin dunia di masa yang akan datang.
Akhirnya Tuan Abdul Muthalib berkata kepada menantunya Siti Aminah, "Wahai Aminah, ayah ingin menggendong cucuku sebentar dan ingin membawanya tawaf ke dekat Ka'bah." Kata Aminah, "Ayah jangan, ayah jangan. Nanti ayah akan diketawakan orang ramai. Orang-orang Quraisy akan ikut dengan ayah. Ada apa kakek-kakek tua menggendong anak bayi yang masih kecil?" Tapi Tuan Abdul Muthalib tetap memaksakan diri, diambil cucu, langsung digendong. Ditutup dengan sorbannya, dia keluar rumah. Sambil keluar rumah dia berteriak. Kalau bahasa kitanya lah. Kalau bahasa Arabnya saya juga nggak paham. Kalau saya baca pun ibu-ibu nggak akan mengerti juga. Di bahasa kita aja lah. Dia keluar rumah, apa katanya? "Cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir, cucuku sudah lahir." Mendengar teriakan Tuan Abdul Muthalib, semua penduduk Quraisy keluar. Ada apa Tuan Abdul Muthalib pagi-pagi sudah berteriak? Kemana Abdul Muthalib? Ke dekat Ka'bah. Sampai dekat Ka'bah dia tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Terakhir di depan Multazam, di dekat pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, di depan Maqam Ibrahim. Nah, Tuan Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit. Kemudian beliau berucap. Apa kata Tuan Abdul Muthalib? "Wahai penduduk Quraisy, wahai penduduk kota Mekah, saksikanlah hari ini aku akan berikan nama cucuku Muhammad." Jadi dulu orang-orang Melayu sampai hari ini, orang Jawa, orang Minang, ada namanya menabalkan nama, Bu. Itu sudah dilakukan lebih dari 15 abad yang silam oleh Tuan Abdul Muthalib kepada cucunda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ayahnya, Ustaz? Ayah sudah wafat. Kenapa kakek? Tali darah dari ayah yang paling dekat adalah kakek. Makanya kakek menabalkan nama. Orang Arab protes, "Tuan, kenapa namanya itu, Tuan? Di mana Tuan dapatkan nama itu?" Ya? Di mana Tuan dapatkan nama itu? Ya, baik. Rupanya pendek cerita. Beberapa waktu ketika Siti Aminah hamil, Tuan Abdul Muthalib, ini kalau saya baca sejarah paling suka, pernah melakukan perjalanan dengan 4 orang sahabatnya. Kemana? Ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam bertemu dengan pemuka Yahudi. Kemudian pemuka Yahudi itu berkata, "Kalian dari mana?" "Dari Mekah, Tuan." "Ini dari mana?" "Ini kepala suku Mekah, Tuan." "Siapa namanya?" "Abdul Muthalib." Ingat oleh kalian, nanti akan datang manusia istimewa, penghulu dari sekalian nabi, pemimpin umat terakhir, akan lahir di kota kalian, kota Mekah. Dan namanya nanti adalah Muhammad. Ini ceritanya, Bu. Di mana dapat nama ini? Jadi bukan nama sembarangan. Akhirnya apa? Keempat orang itu bercita-cita, kalau nanti anakku lahir, ku akan beri nama Muhammad. Kalau anakku lahir, kalau cucuku lahir, ku beri Muhammad. Pendek cerita, setelah pulang ke Mekah, setelah peristiwa itu terjadi, yang pertama lahir adalah cucu Tuan Abdul Muthalib, anak Aminah, anak dari Abdullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kami mau tahu apa artinya. Muhammad artinya terpuji. Mudah-mudahan dia terpuji di bumi, terpuji di langit, termulia di dunia, mulia pula di akhirat. Jadi sebenarnya bunda-bunda, bundo-bundo, bapak-bapak kami yang hadir pada hari ini, kata Nabi,
asma'ud doa. Nama itu adalah doa. Jadi berikanlah nama anak, nama cucu, nama ponakan dengan nama yang baik. Kenapa? Doa. Jangan berikan nama sembarangan, serampangan. Yang paling afdol beri nama dengan Muhammad. Yang paling afdol beri nama dengan Siti, Aisyah, Fatimah, Khadijah. Itu afdol. Jangan nama anak John Travolta. Apa artinya itu? Antu belau. Tak ada artinya itu. Beri nama yang baik. Betul Nabi terpuji di bumi? Ragu jawab. Betulkah Nabi Muhammad terpuji sesuai dengan doa kakeknya? Betul Pak. Apa bukti Pak? Mudah aja Pak. Sampai hari ini kalau tak baca sholawat, tidak sah sholat. Betul? Tidak sah sholat jenazah. Betul? Tidak sah khutbah Jumat. Benar? Itu selawat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betulkah mulia di langit? Iya. Mana bukti? Nanti diceritakan Isra Mi'raj. Undang lagi Ustaz Junaidi. Pesan sponsor. Baik. Ini. Betul mulia nanti di akhirat. Betul. Ada hadis kursi. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan kalian masuk ke dalam surga sebelum Muhammad dengan umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Nabi Adam yang pertama, Nabi Idris yang kedua, Nabi Nuh belum boleh menginjak surga sebelum Nabi Muhammad dan kita umatnya menginjak surga. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini berkumpul nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai penutup, yang penting hari ini saya ngajak kita gembira semua. Semua gembira? Semua senang? Kata Nabi, siapa yang gembira menyambut hari kelahiranku, dia bersedekah 1 dirham, maka Allah akan nilai sedekahnya seperti sebuah gunung emas. Alhamdulillah. Banyak yang sedekah hari ini. Ini 3 gunungnya sekaligus. Ya, 3 gunungnya itu. Gunung bawah, gunung atas, gunung paling atas. Alhamdulillah. Sebagai penutup ceramah kita pada siang hari ini, sebenarnya apa yang diinginkan dengan maulid ini? 1 keinginan dan 1 cita-cita besar, menambah mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Karena anak-anak kita ikut lomba tadi, ada pesan Nabi untuk kita bundok. Bapak Ibu, ada pesan Nabi. Kata Nabi, "Addibu auladakum bisalasatin khisal." Didik anak-anakmu dengan 3 hal yang pokok. 1, hubbillah wa rasulih. Didik anak-anak kita agar dia mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak hari ini iman pagi, kafir sore. Iman sore, kafir pagi. Na'udzubillah. Ayo, kuatkan iman, wariskan kepada anak-anak kita. Zaman boleh berubah, tapi iman dan akidah tidak boleh goyah. Setuju? Allahu Akbar. Yang kedua, apa kata Nabi? Wa hubbi ahlihi. Ajarkan dia agar cinta kepada keluarganya. Dia berbakti kepada ibunya. Dia hormat kepada abang dan kakaknya. Dia sayang kepada adiknya. Dia tahu dengan bibinya, eteknya, makwonya. Dia tahu. Kenapa? Itu disuruh ajarkan oleh Rasulullah. Makanya orang Minang, raso jopareso, itu pasti diajarkan. Kekeluargaan yang luar biasa. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, aqimis sholah wa qiraatil Quran. Ajar anak-anak kita agar mampu sholat dan mampu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pesan-pesan penting ini, karena memang sudah dikasih surat, ceramah sampai jam 10.45 saja. Dah 5 menit nanti mungkin kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita, insya Allah kita hidup bersama Rasulullah
Mudah-mudahan nanti dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabbani, siapa yang betul-betul cinta dan mahabbah kepadaku, ma'i fil jannah, dia pasti nanti dekat denganku dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu tidak cukup amin saja, Bu. Harus berusaha menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita hari ini memperkuat silaturahmi kita, memperkokoh persaudaraan kita. Hendaknya ke depan bundo kandung, saciuk ba ayam, sadancing bak basi. Ya, kalurah sama menurun, kabuki sama mendaki. Tati lantang sama makan tanah, tati lungkuit sama makan angin. Siap? Siap, Bun? Mari kita jaga persatuan, kita jaga persaudaraan. Hendaknya jangan kita berpecah belah dan bercerai-berai. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi semua kegiatan kita hari ini. Panitia, ketua, dan seluruh pengurus yang telah berpartisipasi acara ini, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu kebaikan-Mu. Wa abwaban ni'mah, bukakan pintu nikmat-Mu ya Allah. Wa abwabas salamah, bukakan pintu keselamatan-Mu ya Rabb. Wa abwabas sihah, bukakan pintu sehat-Mu ya Allah. Wa abwabal quwah, bukakan pintu kekuatan-Mu. Wa abwabar rizki, bukakan pintu rezeki-Mu ya Allah. Wa abwabal hidayah, bukakan pintu hidayah dan petunjuk-Mu. Wa abwabal barakah, bukakan pintu keberkahan-Mu. Wa abwabal maghfirah, bukakan pintu ampunan dan taubat-Mu. Wa abwabal jannah ya Rabb, bukakan pintu-pintu surga-Mu. Allahumma ja'alna dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khawasiin wa a'malana a'malas salihin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas wada'i was salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada harapan sembuh kalaulah pedang melukai tubuh. Kemana obat akan dicari kalaulah lidah Ustadz Junaidi melukai hati. Bisa dimaafkan saya Bapak Ibu? Maaf lahir batin. Terima kasih. Saya kembali ke studio. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.